buat contoh ya. Contohnya kita tentukan bilangan faktor bilangan dari 30. Nah, tentukan faktor bilangan dari 30. Nah, tadi kan pengertiannya faktor bilangan itu yang dapat dari hadis dibagi jadi 30. Nah, bilangan-bilangan apa saja yang dapat dibagi jadi 30? Atau dua buah perkalian yang hasilnya 30. Biar lebih mudahnya ibu buat tabel. Yang pertama 1 kali 30. Hasilnya 30 kan? Ya. Selanjutnya jangan apa lagi? 2 kali 15. 2 kali 15. 3 dikali 10. Habis itu 5 dikali 6. 6 dikali 5. Habis itu 10 Kali dikali 3. 3. Habis itu 15 dikali 2. Habis itu 30 dikali 1. Nah, jadi bilangan yang berada di sebelah kiri kita kasih kalian kan? Ya. Nah, jadi faktor dari bilangan 30. Jadi faktor bilangan dari 30 yaitu 1, 2, ada berapa lagi? 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Oke, selanjutnya yaitu kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Contohnya, nah, ibu buat contoh. Misalkan kelipatan bilangan dari bilangan 5. Nah, biar lebih mudahnya, udah berapa kali tadi kan semua? Udah. Buat kali-kali. Nah, kali-kali dari perkalian 5. 1 kali 5 berapa? 5. 2 kali 5 berapa? 10. 3 kali 5 berapa? 15. 4 kali 5 berapa? 20. 5 kali 5 berapa? 25. Dan seterusnya. Nah, jadi hasil perkalian tersebut ini jadi menjadi kelipatan dari bilangan 5. Jadi kelipatan dari bilangan 5 yaitu 5. Ada berapa lagi? 10, 15, 20, 25. Dan seterusnya. Nah, ibu buat contoh satu lagi. Misalkan ini tanpa kita buat kali-kali jadi udah kali-kali kan? Udah. Nah, kelipatan dari bilangan 2. Hasilnya berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, sampai habis seperti itu. Ada materi selanjutnya. Jadi kan udah nih faktor bilangan sama kelipatan bilangan. Sekarang kita belajar tentang faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan adalah faktor yang dari dua bilangan, faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, nah, contoh faktor yang sama. Misalkan ibu buat contohnya 18 sama 24. Tadi kan udah nih faktor bilangan yang dapat habis dibagi atau hasil perkaliannya dapat 18. Ada berapa? 1, 2, 1 kali 18, 18. 2 kali 9 dan 18. Nah, 3 kali 3, 6, 9, 18. Kenapa kayak ini? Karena misalkan gini, 1 kali 18, 18. 2 dikali 9, 18. 3 dikali 6, 18. 6 dikali 3, 18. Nah, 24 kayak gitu juga. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 28.
3. Materi selanjutnya ada kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan, atau kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan setiap kelipatan. Misalkan kita membuat kelipatan dalam contoh. Contoh dari kelipatan 4 dan 6. Nah, kelipatan dari 4, 8, apa lagi? 12, 16, 20, 24, 28, apa lagi? 32, 36, dan seterusnya. Nah, kelipatan dari bilangan 6, berapa lagi? 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 sama dipakai tadi. Bilangan yang sama kita buatkan. Nah, dari angka di atas ini yang mana aja yang sama? 12. Yang mana lagi? 24. Ada nggak yang lagi? Ada ya? Bukan yang mana? Ada kan, ada satu lagi 36. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yaitu 12, 24, dan 36. Betul. Ibu suruh ke depan ya? Iya. Berarti ibu suruh. Betul. Ibu suruh ke depan ya? Iya. Berarti ibu suruh ke depan 1 orang. Coba paling umam aja. Karena dia satu-satunya cowok. Dia ada ya, 1 orang. Dan bisa apa enggak ya kayak jelasin. Nah, coba paling umam kelipatan persekutuan dari bilangan berapa? 3 sama 9. 3 sama 9. Nah, coba ke depan. Berapa lagi? kelipatan dari 9, 2. Yang mana kelipatan dari 3 dan 9? Coba dikolomkan. 18. Masih ada? 27. Berapa? Jadi, yang mana kelipatan dari 3 sama 9? Coba dituliskan. Yang ada di kolom-kolom tadi. Terima kasih Kak Imam, silakan duduk. Ada yang salah nggak dari jawaban Kak Imam? Nggak ada ya?
Nah, selanjutnya udah kita pelajari semua ini, baru nih kita pelajari SPB sama KPK. Nah, KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan dua buah bilangan yang hasilnya paling kecil. Nah, di antara persekutuan lainnya, misalkan buat contoh. Nggak mau dulu lagi. Misalkan contoh dari 3 sama 7 KPK-nya. Apa ada berapa lipatan 3? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Di sini 7, 18, 21, 28, 35. Baca 35 betul. 28, 35, betul. 42, dan seterusnya. Dari dua bilangan dari kelipatan di atas, mana bilangan yang sama? 21. Ada lagi nggak yang sama? Coba lihat. Ada apa enggak? Ada, berarti KPK dari 3 dan 7 sama dengan 21. Barusan sudah KPK. Setelah itu kita belajar SPB. SPB apa yang dari SPB? F faktor, P persekutuan, B bilangan. Nah, faktor persekutuan bilangan adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar dari dua bilangan tersebut. Nah, buat contoh ya. Misalkan contohnya faktor SPB dari 20 dan 24. Nah, 20, 24. Berapa SP-nya? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Oke, pintar banget. Ini 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, dari dua bilangan ini coba lihat mana yang sama. Angka berapa? 1, 2, 4, 4. Nah, jadi SPB dari 20 dan 24 sama dengan 1, 2, dan 4. dan 4. Ada pertanyaan? Dari yang udah dijelasin ada yang nggak paham? Ada enggak? Ada yang betul, udah paham? Ya. Sudah. Nah, kalau udah paham, ibu kasih nih
dibagi 2 18. 18 dibagi 2 9. 9 dibagi, kan tidak bisa dengan bilangan 2, berarti dengan 3. 9 dibagi 3 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima. Setelah itu kita mencari faktor prima dari 81 dan 72 yang sebelah kanan, di bawah faktor yang sebelah kanan. 3 kita bulatkan ini. Setelah kita bulatkan, kita menuliskan faktor prima dari 81, yaitu 3-nya ada berapa? 4. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 4. Kita bisa menuliskan dengan 3 pangkat 4. Setelah itu faktor prima dari 72, 2-nya ada 3. 3 itu 1, 2, 3. Setelah itu dikali 3 dikali 3. Bisa kita tulis dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Setelah itu baru kita menentukan FPB-nya. FPB. Cara menentukan FPB-nya yaitu dengan kita mencari angka yang sama. Berarti 3 pangkat 4 sama 3 pangkat 2. Setelah itu kita harus mengambil pangkat yang terkecil. Berarti 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2. Berarti karena 3 pangkat 2 berarti 3-nya 2. 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti FPB dari 81 dan 72 berarti FPB-nya 9. Yang ngerti kan? Ya. Baik, Ibu akan memberikan satu soal. Kalian harus maju ya. Bentar. Di sini siapa yang ingin maju? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Alvina Zahra. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian. Ini
faktorisasi prima untuk KPK dari dua bilangan. Jadi dalam faktorisasi prima untuk KPK dari dua bilangan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama mendaftar kelipatan dari dua bilangan itu, kemudian mencari kelipatan persekutuan terbesarnya. Lalu cara yang kedua dengan perkalian faktor prima. Di sini Ibu sudah memberikan contohnya, yaitu tentukan KPK dari 30 dan 40. Nah, cara yang pertama yaitu kelipatan dari 30. 30 ditambah 30 60. 60 ditambah 30 sama dengan 90. 90 ditambah 30 sama dengan 120. Nah, lalu kita beralih ke kelipatan dari 40-nya. 40 ditambah 40 jadi 80. 80 tambah 40 jadinya 120. Begitu selanjutnya ditambahkan dengan 40. Jadi di sini kita lihat di mana angka berapa yang sama dari kelipatan 30 dengan kelipatan 40, yaitu 120. Jadi KPK dari 30 dan 40 adalah 120. Nah, sampai sini selesai untuk cara pertama. Yang kedua, kita gunakan dengan cara yang kedua. Soalnya sama, 30 dan 40. Dengan cara perkalian faktor prima. Jadi pada perkalian faktor prima ini kita gunakan dengan pohon faktor. Yang pertama kita buat 30-nya dulu. 30 dibagi dengan 2 jadi 15. 15 dikali 3, 15 dibagi 3 sama dengan 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1. Berarti di sini faktor prima terakhirnya adalah 5. Lalu kita buat yang 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 jadi 10. 10 dibagi 2 jadi 5. Lalu 5 dibagi 5 adalah 1. Sampai di sini juga dia stop. Di sini kemudian kita buatkan sini. Apa saja faktor primanya dari 30? Yaitu 2 dikalikan dengan 3. Lalu 3 dikalikan dengan 5. Nah, lalu di faktor prima yang 40 ada 2. 2-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bisa dibuat dengan 2 pangkat 3. Lalu ada dikali dengan 5. Jadi KPK dari 30 dan 40 adalah, yaitu pertama, kita harus ingat ya anak-anak, bahwasanya untuk dengan perkalian faktor prima ini, untuk yang KPK-nya, untuk mencari KPK dengan perkalian faktor prima, kalikan semua faktor prima yang ada. Nah, semua faktor primanya 2, 3, 5 ya. Nah, lalu jika ada faktor yang bersekutu itu maksudnya yang berpangkat. Nah, pilih yang mempunyai pangkat terbesar. Nah, seperti ini. Di sini 2-nya pangkat terbesarnya di mana? Di 2 pangkat 3 yang faktor 40 kan? Nah, kita tulis sini 2 pangkat 3-nya. Lalu semua faktor, ada 3, kita tuliskan 3, kalikan dengan 3. Lalu ada 5, kita kalikan lagi dengan 5. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya adalah 8. 8 dikali dengan 3 hasilnya 24. 24 dikali dengan 5 hasilnya 120. Jadi kesimpulannya, apabila kita menggunakan cara pertama maupun cara yang kedua, hasilnya itu tetap sama, 120, sama-sama 120. Nah, bagaimana? Paham kan? Paham. Sudah. Baiklah, jika sudah mengerti, di sini Ibu sudah memberikan contoh soal untuk anak-anak Ibu semuanya. Jadi siapa yang mau menjawabnya? Ayo, siapa yang mau menjawabnya? Tunggu Bu, tunggu. Oh, baiklah. Tapi sampai cepat dia dapat ya. Ya Bu. Oke, Alika ya yang mau jawabnya. Oke, silahkan. Maju ke depan ya.
perhatikan soalnya. Ya, Bu. Yang lain juga cari ya. Sudah, Bu. Apakah jawaban saya benar? Baik, sebentar Ibu lihat. Oh. Iya benar. Beri tepuk tangan untuk Alika sudah menjawabnya dengan benar. Baiklah, karena untuk faktorisasi prima untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan sudah Ibu anggap sudah paham semua. Sekarang kita melanjutkan ke pelajaran ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang faktorisasi prima untuk menentukan FPB dan KPK sekaligus. Dalam penyelesaian ini harus diselesaikan dengan FPB dan KPK. Nah, ini Bu, tulis dulu judulnya. Kak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktorisasi prima untuk menentukan FPB dan KPK. Tadi kan tentang KPK dan sebelumnya juga dibahas tentang FPB-nya. Sekarang kita gabungkan keduanya, KPK dan FPB dalam satu contoh. Nah, sini Ibu sudah memberikan satu contoh, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 42. Sama seperti soal di atas, tapi ini menggunakan FPB lagi. Tapi sekarang kita tidak menggunakan cara pohon faktor atau cara yang satunya lagi. Sekarang kita menggunakan cara sengketa, strategi sengketa. Nah, cara sengketa itu seperti ini. Kita pertama membuat bilangannya, yaitu ada 30 dan 42. Kemudian kita tarik garis. Nah, di sini juga kita tarik garis. Nah, jadi 30 dibagi dengan 2 hasilnya 15. Nah, 42 juga seperti itu. 42 dibagi 2 sama dengan 21 seperti yang di atas. Cuma ini dengan model seperti ini, bukan pohon faktor lagi. Kemudian 15 dibagi dengan 3 hasilnya 5. 21 dibagi 3 tuh 7. Iya benar. Nah, lalu 5 ini dia dibagi dengan 5 hasilnya 1. Sedangkan 7 kan dia tidak dibagi dengan 5, jadi dia turunkan saja. Nah, turunkan saja dulu 7-nya. Nah, baru di sini di akhirnya 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1. Yang 1 ini diturunkan di sini. Nah, seperti itu. Paham? Kemudian kita tulis faktor primanya. Seperti ini 30 dan 40. Nah, faktor prima dari 30. 2, 3, Dan 5. Yang di sini 42, maaf ya, Ibu siap. Nah, 42 ini faktornya adalah 2, 3, 7. Pinter anak-anak Ibu semua. Nah, sekarang kita akan mencari FPB dan KPK-nya. Nah, FPB-nya pertama. FPB. Jadi, untuk mencari FPB
bersekutu dengan pangkat terkecil. Nah, baik, jadi untuk mencari FPB dengan perkalian faktor prima, yaitu dengan cara kalikan faktor yang bersekutu dengan pangkat terkecil. Nah, di sini tidak ada yang berpangkat, bukan? Jadi, ingat dulu untuk penyelesaian cara sengkedan ini, yaitu kita harus mengetahui bahwa kita harus lingkari bilangan prima yang membagi hasil kedua bilangan. Nah, seperti ini. 30 bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan 3. 42 juga bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan 3. Nah, seperti ini. 30 bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan 3. 42 juga bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan 3, bukan? Nah, jadi ini kita lingkari. 2 dan 3-nya kita lingkari. Karena apa? Karena inilah yang bisa memfaktorkan kedua bilangan. Ini adalah syarat untuk menggunakan strategi sengkedan tersebut. Nah, berarti di sini FPB-nya adalah hanya 2 dan 3. Berarti 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa, anak-anak? 6. Lalu kita cari KPK-nya. KPK. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa untuk mencari KPK dengan perkalian faktor prima, kalikan semua faktor prima yang ada. Jika ada faktor persekutuan yang besar, maka kita harus memilih yang besarnya. Sedangkan di sini kan tidak ada persekutuan, jadi kita mengkalikan semuanya. Jadi di sini adalah KPK-nya 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5 dan dikali dengan 7 sama dengan 2 dikali 3 6 dikali dengan 5 sama dengan 30 dikali dengan 7 sama dengan 210 ya, Bu. Iya, 210. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kami sudah paham. Oke, baiklah. Kalau sudah paham, sekarang kita akan membuat latihan. Ibu akan bagikan kalian latihan dan jawabkan latihan-latihan tersebut ya. Ya. Baik, sini Ibu sudah siapkan. Bagikan dengan teman-teman ya. Ya. Bagikan ke belakang. Ini semuanya dapat jatah. Nah, baik. Soalnya dibaca dengan teliti ya anak-anak. Ya, Bu. Tentu KPK dari 12 dan 15 dengan menggunakan Sudah siap? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan memeriksakan jawaban dari soal-soal kalian. Jadi, tolong teman-temannya bertukar lembaran dengan teman samping. Ayo, cepat tukar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya di papan. Baiklah, sekarang kita akan menyelesaikan soal-soalnya. Nah, di sini salah satu soalnya adalah tentukan KPK dari 12 dan 15 dengan menggunakan pokok faktor. Nah, penyelesaiannya 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke. Selanjutnya 15 dibagi 3 hasilnya 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kemudian kita susun dulu bilang primanya. 12 ada apa saja faktornya? 2. 2-nya ada berapa kali? 2 kali. 2 kali. 2 pangkat 2 Wah. dikali dengan
Ga. Faktor yang ke-15. Faktornya adalah ada 3. Ga. Lalu ada 5. Ma. Bagus. Kemudian kita jumlahkan. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah, kita lihat, yang paling besar pangkatnya 2. 2 pangkat 2. Wa. Lalu semuanya kan? Semuanya kalau untuk KPK. Berarti ada 3. Dikali dengan 3. Lalu ada 5. Kita kalikan lagi dengan 5. Nah, kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikali 3 sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60. Ya. 60. Bagi anak-anak ibu sekalian, siapa yang ada menjawab hasil akhirnya 60, maka dicentang ya. Jika tidak menghasilkan 60, maka dipalang. Salah. Baiklah, kesimpulan pada materi hari ini kita bisa mengambil beberapa poin. Poin pertama yaitu tentang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Poin kedua ada faktor bilangan, yaitu semua bilangan yang dapat membagi hasil bilangan tersebut. Yang kedua ada faktor bilangan, yaitu semua bilangan yang dapat membagi hasil bilangan tersebut. Yang ketiga, poin ketiga, ada bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan diri sendiri. Poin keempat, ada faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Poin kelima adalah faktorisasi prima, yaitu cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Poin yang keenam ada kelipatan persekutuan, yaitu kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Yang ketujuh, poin ketujuh, faktor persekutuan, yaitu faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Yang terakhir, poin terakhir yang baru kita belajar adalah tentang FPB dan KPK. Dan apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi apa itu? Yaitu kelipatan persekutuan dari 2 bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Lalu ada FPB. FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor persekutuan dari 2 bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi hari ini. Semuanya pintar-pintar, sudah bisa menanggapi dengan benar dan baik. Juga banyak yang benar ya hari ini ya. Pertahankan ya, ke depan di materi lain juga harus begini. Nah, semoga karena juga waktunya sudah habis, kita tutup aja untuk hari ini. Harapan Ibu untuk kedepannya, pertemuan ke depan kalian bisa semangat baru dengan sama seperti hari ini ya. Dan kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah. Jadi, pada akhir pertemuan ini kita selesaikan. Sekarang kita bersiap-siap untuk keluar.
Dan Ibu minta maaf jika ada kekurangan. Dan sampai rumah juga belajar-belajar ya. Ya. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.